Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Cinta Farm Blora, channel seputar dunia peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang silaturahmi ke Pondok Etawa Blora, teman-teman. Jadi ini adalah peternakan kambing seni, peranakan Etawa ras sekaligus. Nah, yuk kita langsung saja masuk menemui ownernya, Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Lagi apa ini, Mas? Iya, nyantai Mas. Nyantai. Gimana kabarnya? Nganggur. Wong ternak kan pengangguran, Mas. Ini Mas Eko, izin nggih keliling kandang lihat-lihat, tanya-tanya ke Mas Eko, sharing-sharing gitu nggih. Nggih, monggo. Mungkin untuk pertama bisa kenalan dulu Mas Eko. Bolo-bolo perkenalkan, nama saya Eko. Untuk nama farmnya Pondok Etawa Blora. Dan channel YouTube-nya sama boloku Pondok Etawa Blora, sekalian promosi ya Mas. Siap, tidak apa-apa Mas ya. Jadi Mas Eko ini memang punya channel YouTube. Sekarang sudah 2000 sekian subscriber ya. Dan lumayan juga per videonya itu viewsnya rata-rata 2000 lah. Mantap lah Mas, senior saya. Mas. Terus untuk alamatnya di Jalan Desa Sayuran, Duku Anggruk, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Untuk nomor HP 0877 3554 0016. Siap Mas Eko. Lah untuk Pondok Etawa Blora ini melayani atau menyediakan apa saja Mas Eko? Nih di sini biasanya Mas, untuk bagi pemula ya Mas. Nih bisa saya sarankan yang mau beterjun di peranakan Etawa. Nih saya sendiri kan memang fokusnya di peranakan Etawa. Jadi kita sarankan untuk beli indukan ataupun doro yang sudah IB ataupun sudah kawin. Artinya gini, bahasanya kan manak mesti badi Mas. Nah, entah itu anaknya apa elek kan itu rezeki. Tapi setidaknya kita siapkan pejantan yang menurut saya bagus dan sudah terbukti hasil peranakannya. Itu sudah ada sampel hasil peranakannya. Jadi di sini itu menyediakan produk breeding cempe yang kualitas kontes seperti itu atau ya ada juga. Itu kan untuk nih saya untuk pemula ya Mas. Saya sarankan malah jangan beli cempe dulu walaupun saya sendiri jualan cempe. Karena untuk cempe sendiri nih ngomong ke badi, nih ngomong ke hasil itu terlalu lama. Pertama saya gede dulu. Nanti nih perawatan tidak dipung yang bagus. Cilik apa biasanya gedenya rusak. Otomatis ada jualnya rugi. Ruginya nggak sedikit, itu jelas banyak. Nah, saya sarankan untuk pemula latihan, beli doro atau gitu ya. Tapi ini sudah sedikit tahu ilmunya, monggo. Kalau memang mau beli cempe untuk dari bulan dan untuk jalan-jalan tidak apa-apa. Tapi mentalnya harus dikuatkan dulu. Oke, siap Mas Eko. Ini baru pembukaan langsung ilmunya udah keluar semua ini. Ilmu apa? Daging semua ini. Kameramen sekalian. Monggo ya. Ya ini diliput. Nah, ini oleh kameramennya Mas Eko Pondok Etawa Blora. Tidak apa-apa. Ini sekaligus dengan channel Cinta Farm Blora kita digrebek ditulani. Jadi sekalian kita liput. Ini openingnya langsung wae boloku ora usah opening wis bendina roh raine. Pripun Mas, monggo. Nah, ini Mas Eko jenengan ini sudah mulai kapan Mas Eko beternak kambing? Kurang lebih 4 tahun. Ini sudah 4 tahun. 4 tahun, baru 4 tahun. Baru 4 tahun lah itu. Untuk awal mulanya itu emang langsung beternak kambing seni atau emang kambing biasa dulu? Dulu Jawa Randu Mas. Dulu mulainya dengan Jawa Randu. Jawa Randu pertama kapusan Mas. Beli metengan, tak ingus setahun, gak mana. Akhirnya coba kita kawinkan, loro gak birahi tak kawin tak tunggu lagi 6 bulan ya orang arah mana Mas, posisi ndak birahi. Memang terkadang itu untuk membedakan kambing birahi ya Mas, gampang-gampang angel nih. Pemula terkadang nopo ngempreh tanda-tandanya kipit itu kan di itu banyak jelaskan, tapi secara kenyataannya tidak seperti itu. Prakteknya emang beda dari teori ya, ada yang sama ada yang beda. Memang butuh jam terbang berarti Mas Eko. Nah, lalu untuk kenapa pindah ke kambing seni yang ceritanya Jawa Randu, dari Jawa Randu Mas. Itu kan saya pergi ke pasar lokal. Itu saya tahu kambing lempit. Ya masih PE tapi mungkin waktu itu masih ekonomis ya Mas. Itu aja saya terus kok apik ngene. Terus kok lembune kok resike ngono. Itu waktu itu saya beli harga 2,5. Pertama kali beli. Harga 2,5 tak rawat di sini 4 bulan. Tak jual laku 2,5. Berarti song kau.
Wes ceritanya pahit mas. Akhirnya terus buka-buka YouTube, terus saya sering main ke farm-farm yang sudah berjalan. Nah, terus saya niatkan untuk beli. Waktu itu beli harga 6,5, 6,5 untuk pejantan ya mas. Waktu itu Jumoko usia 7 bulan. Itu tak rawat 4 bulan di sini sudah ditawar, bukan ditawar ya mas. Sebenarnya orangnya sudah OTW ke sini mau diambil. Itu deal harga 17.500. Nah, delalah memang tidak rezeki waktu itu. Mbak Wedok sendiri nggak mengizinkan untuk dijual. Di masa saya cekcok akhirnya pembelian tak batalkan. Nah, selang 3 hari pejantan mati. Aduh. Jadi biaya ya mas, perjalanannya nih dipikir itu akeh ruginya mas waktu itu. Iya. Bahkan angger melek pokoknya rugi. Lah, kalau untuk saat ini Mas Eko ini sekarang ada berapa total populasi kambingnya ini? Nih di sini sendiri kan keluar masuk mas, nggak pasti. Oh, kalau gitu. untuk saat ini mungkin sekitar 20 ekoran. 20 ekoran. 20 ekoran. Nah, kadang yo tinggal 10, kadang tinggal 5 ekor. Kan. Dan memang Mas Eko ini kan fokusnya kepada kualitas sih. Ya, enggak kuantitas memang. Jadi memang kualitas. Jumlahnya ya kalau 20 udah banyak menurut saya. Tapi mengedepankan kualitas. Kita kan nggak, ya tadi itu mas nggak ngejar popularitas, tapi kan kita ngejar ke kualitas. Iya, ke kualitas kan kambing-kambingnya. Iya. Nah mungkin kita bisa lihat nih mas. Monggo. Kambing-kambingnya. Sing ini pejantan baru usia kurang lebih 16 bulan mas, 15 sampai 16 bulan. Ini kita datangkan baru mas, baru sekitar 3 bulan yang lalu. Untuk keranda sendiri, ini adalah cucu dari sang legend Mr. Bejo. Mr. Bejo. Mr. Bejo. Nah, ini kita buat serep lah mas. Soalnya kadang nih pas betinannya lagi banyak, birahi bareng-bareng kan untuk satu pejantan tidak mungkin bisa. Seumpama bisa sekalipun nanti rusak pejantannya. Gitu. Nah, terus berikutnya mas. Ini maskot utama kami mas. Maskot utama yo. Alhamdulillah semenjak waktu itu saya beli Yogantara sampai saat ini. Di kalangan kontes walaupun skalanya masih lokal, Yogantara sendiri sudah 3 kali menjuarai event walaupun sekolahnya masih lokal. Kita sadar diri memang materi seperti ini masih layaknya dibawa lokal. Kalau dibawa open mungkin musuhnya keduren. Jadi kita kan mau tarung kan harus ngecek kambingnya dulu mas. Ngatasi pora kan gitu. Nek memang nggak ngatasi ya kita bawa sing event lebih kecil gitu. Tapi ini dijual ya mas, ini barang ini yang kita nganu mas, nggak munafik. Wong ternak itu kan tetap cari untung. Betul. Untuk materi yang seperti ini kan harganya mungkin untuk yang pemula kan relatif kaget gitu. Untuk tahu harganya, tapi asal cocok nggak dilepas dari sini. Soalnya kan ya seni ya mas. Seni itu. Tapi untuk materi yang lain kan harganya masih standar. Karena ini dulu waktu kontes di Rembang ini juara 3 itu sempat ditawar 40 juta mas. Nggak dilepas? Nggak dilepas. Memang bukan nggak dilepasnya bukan nganu ya, memang harganya belum cocok. Oh belum cocok. Karena yo kita untuk hasil peranakannya sudah lumayan bagus. Bahasanya gini, Yogantara sendiri disetelkan dengan babon skala ekonomis di harga 5 juta ke bawah itu mampu mengeluarkan cembe yang luas mas. Cembenya tetap nanti ada sampel anaknya 1 ekor bisa kita buktikan. Untuk yang lain-lain kan mitra saya sendiri. Ini kita nyisakan 1 ekor. Jadi kalau memang laku 50 memang kita lepas. Itu. Nah, ini kalau untuk perawatannya susah nggak sih mas mungkin untuk teman-teman susah gampang mas. Susah gampang. Kalau memang tidak didasari hobi, rasa senang jelasnya ngeluh. Karena mandinya aja kan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. 2 kali. Tiap hari kita sisiri. Setiap hari? Ya, kita kanibo dulu, habis kanibo kita sisir. Berarti emang harus intensif sekali ya perawatannya. Ya, kita jaga bulu mas. Berarti mas Eko emang ya full fokus bisnisnya ngurusin kambing ini ya mas? Bisnis ya, gawean mas. Gawean ngurusin kambing dan kita buktikan ke peternak pemula. Saya sendiri juga masih pemula mas. Memang ternak kambing itu nih ditekuni. Saya sendiri kan tidak ada pendapatan yang lain. Alhamdulillah cukup. Walaupun terkadang yang ngeluh pulang menungso kan wajar mas. Oke, berikutnya mungkin bisa geser ke untuk jantannya di luar mas, yang baru kita datangkan kemarin. Ini kita maskotnya dulu ya. 3 ekor mas. Ini langsung 3 ekor. Ya, untuk maskotnya 3 ekor di sini. Ini baru kemarin kita datangkan teman-teman dari ini baru datang ini. Ini baru maskot baru di pondok
Pondok Eta Blora. Blora. Ele, Anggarisa. Nah, ini baru kita datangkan kemarin dari Ponorogo. Usianya 17 bulan, Mas. 17 bulan. 17 bulan, gitu. Lah, kalau untuk kambing kontes ini Mas, kambing seni itu ada usia-usia yang ini sih mungkin usia yang paling bagus di usia berapa gitu ada enggak ya? Sebenarnya ada, Mas. Tidak Ini ada. untuk kontes kan ada, tidak salah kelas E, kelas D, kelas C, AB 5 kelas. Oh, Ini untuk kelas E, kalau tidak salah ya Mas, Yeah. mungkin nanti kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di seni ya mohon dikoreksi. Ini tidak salah. Jadi kelas E itu patokannya bukan usia, tinggi badan. Tinggi badan untuk jantan itu 65 cm, untuk betina 60 cm. Kalau masih di bawah itu atau maksimal itu nanti masih kelas E. Kelas paling awal atau kelas tempe bahasanya. Nanti di atasnya lagi ada kelas D. Kelas D itu untuk jantan tinggi maksimal 80 cm. Berarti artinya nanti ini di atas 65 cm, di bawah 80 berarti itu masuk di kelas D. Oh, gitu aja. Jadi usia nggak patokan Nggak ya. patokan, Mas. Berarti nggak ada istilah ini usia berapa pensiun enggak ya Mas? Nggak ada. Sampai 6 tahun 7 tahun kalau memang top perform, kambingnya masih layak dibawa kontes dari bulu dari semuanya, tidak apa-apa, masih bisa. Nah Mas, ini kalau yang maskot yang di luar ini sama yang di dalam tadi yang Yogantara tadi bagus mana Mas? Ini Nih Mas, untuk secara kontes, spek, Mas. nih untuk kontes nanti nih seumpama kita ngomong pas top performnya ya Mas. Ini hanya prediksi saya sendiri gitu. Bagusan yang ini Mas. Nah, bagus yang ini. Nah, tapi ada plus minusnya. Karena kan makhluk hidup kan nggak ada yang sempurna Mas. Termasuk manusia apa juga kambing. Nih untuk ini kekurangannya ada di kepala. Kepalanya kurang bluer nih Yogantara sendiri, kelebihannya di kepalanya bluer. Terus kekurangan yang lain ini ada di bagian telinga. Telinganya yang bawah itu agak lincip. Kita. Nah ini sing kiri kan bagus, tapi yang kanan ini kan agak lincip Mas. Sing sini agak lincip. Nah ini. Nah ini bawahnya kan kurang rapi, agak lincip. Yang bagus kan papak gini Mas. Nah yang bagus papak. Romangsaku ya bagus-bagus aja sih. Soalnya awam ya tentang ketawa Mas. Cuman ini kan masih bahan Mas, belum siap event, nanti dirawat dulu karena kondisinya masih kotor, setengah rusak Mas ini. Setengah rusak, nanti harus dirawat dengan bagus dulu. Dan alhamdulillah ini juga sudah terjual Mas. Oh ini sudah terjual. Sudah terjual, tapi dari beliau yang membeli saya minta waktu, ambil benihnya atau bibitnya di sini. Jadi induan saya yang belum birahi nanti tak kawinkan dengan ini. So mama ini laku sekalipun, besok keturunannya loh Mas. Nah, terus aduh Mas, apa kalau untuk gemuk itu menjadi parameter pertimbangan nggak ya? Gemuk Mas. Gemuknya ya. Gemuk. Sebenarnya gini Mas, nek kambing kontes ini kita ngomong secara awam saja ya Mas. Oke, nggih. Yang dicari juri itu yang gede, gemuk, ganteng. Parameter utamanya itu ya, gede, gemuk, ganteng itu secara awam saja. Tapi yang jelas kan nih di bedah satu-satu itu ada 12 kriteria parameter. Nah, nih kita omongkan secara awam saja itu yang dicari juri itu gede, gemuk, ganteng. Tapi kalau tidak ada gede, gemuk, ganteng, nanti carinya yang kecil, yang ganteng. Gitu. Seumpama ada 2 peserta yang gede, gemuk, tapi gantengnya kurang. Tapi yang sini rada kecil, tapi keseluruhannya bagus, dari per parameternya bagus. Yang layak juara itu yang ini, kalau tidak salah. Nanti berarti kita perlu kesini lagi untuk detail-detail ilmunya. Ini jangan di-spill semua dulu Mas. Nanti habis Mas. Nanti lain waktu kesini lagi. Monggo. Kita ini aja. Aku malah tertarik ini Mas. Kandangnya ini Mas. Oh kandangnya Mas. Ini mungkin jarang dibahas. Ini Mas, Jawa blok apa Mas? Ini baru rencana kan pelebaran Mas. Ini kita buat letter L sampai depan sana. Kalau konsep aku heran tuh Mas, itu nempel tanah gitu Mas ya? Ya, ini itu kan tanahnya kita kita gali kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi ada semacam spiteng gitu ya? Mas? Betul, bahasanya spiteng. Dan nek seperti ini di sawang kan kita pantas Mas. Pantas banget Mas. Ketimbang nanti nggak kita gali toh, langsung ke atasnya 2 meter kan arep makan kan kangelan Mas. Oh seperti itu. Jadi kita gali kan. Ya seninya dapat, terus keamanan untuk kambing dapat, kesehatan juga dapat. Itu emang standar untuk
kambing seni atau emang Sebenarnya enggak mas, Enggak ya? semua kambing kalau di konsep seperti ini mungkin bagi saya lebih bagus. Lebih bagus karena amoniaknya kan kalau dalam biasanya kan naiknya nggak terlalu anu mas. Iya. Berarti kalau pada saat waktu membersihkan itu kandangnya diangkat atau gimana itu? Nggak usah mas, dari belakang mas. Dari belakang. Dari belakang. Cuma ini kita tutup karena ini kan akses utama mas. Jadi cara wong tulan ini bener ngerti serindel lah. Iya. Makanya tak golek-golek yo. Serindilin ning ndi gitu kan. Ini kita ngambilnya dari sini mas. Sebenarnya ini kan udah ditutup papan yang bagus. Ini kita tutup papan. Karena ini kan akses keluar masuk dan serindilnya ra ketara. Itu dalam mas, sekitar 2 meteran ke dalam tanah. Ini biasanya untuk 1 ekor kambing butuh berapa lama mas sampai penuh ya mas? 2 tahun mas. Wah jauh nih. 2 tahun. Enak ya? Enak mas. Nggak tiap bulan bersihin. Ini 2 tahun mungkin. Nih prediksi saya nggak mungkin penuh karena yang dalam itu 1 meter saja itu kita bersihin hanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi emang dengan begini emang efektif ya mas, jadi kandangnya menurut saya nggih mas, karena kita praktekkan ini sudah 4 tahun mas. Di sawang yo ketok rapi toh mas, gak ono serindile ceblok kayak sulapan ya. Ini kita tutup kelihatan rapi, seninya dapat, terus kambingnya juga maksimal, nyaman lah mas suasananya. Sebenarnya nggak hanya di Etawa mas, kambing Jawa Randu apapun nanti bisa diterapkan juga ya. Iya. Tapi orang awam kan cenderung kandang seperti ini sudah Etawa. Sebenarnya kan enggak. Semua kambing menurut saya di konsep kandangnya seperti ini akan lebih nyaman, kambingnya akan lebih sehat dan awat itu tetap mas, orang gua serindel terus. Iya, betul kan. Kalau sehat itu ya emang harus wajib mas, entah kambing seni, entah breeding, semua kambing sebenarnya sama mas. Cuman mungkin pembedanya di kambing seni kan kebersihan badannya lebih ekstra ya. Sehat dok gak cukup ya. Gak cukup. Sebenarnya hanya itu tak mas. Nah kalau untuk pas berangkat Mas Eko kan pasti juga sering ya ikut-ikut kontes gitu ya. Kalau pas mau berangkat kontes itu berarti kan persiapannya harus ekstra ya. Nih kita gini mas, semisal kan bulan depan ada kontes mas, kita siapkan itu bukan hari ini. Artinya gini, kita rawatan itu setiap hari itu rawatan kontes terus. Jadi ada event kapanpun kita siap. Jadi nggak kedandapan gitu ya, selalu siap ya. Di samping itu nggak bisa mas, kalau kambing misalnya kontes bulan depan kita persiapan hari ini, nggak ndadek no mas, perawatannya susah. Ini kalau untuk pakannya gitu juga biasa ya mas ya? Biasa mas, kita sebenarnya untuk hijauan kita hanya malam saja. Karena kemarin kita nggak ngombor, pas ampasnya kosong, mau ambil hujan, jadi ini kita kasih hijauan. Tapi sebenarnya untuk pakan kita hanya hijauan hanya malam saja. Malam saja. Itu kita pagi kita combor jam 8, terus sore kita combor lagi sedikit, terus nanti malam kita baru hijauan jam 9. Nah terus ini mas, kandang ini kan di luar ya? Ini malam pun juga di luar ya mas? Di luar mas, aman mas, aman di sini. Alhamdulillah aman. Malah rame mas, kadang mau lewat ini kan pinggir jalan raya toh, malah udah mampir dan dulu. Akhirnya ada daya tertarik, bibit kan gitu. Ini sebagai tips marketing juga. Oh iya ya, bener juga sih mas. Nek kandangnya rapi, orang berkunjungan nyaman. Nyaman, terus mungkin ada daya rasa tertarik untuk pengen. Tertariknya itu untuk beli ya mas? Iya, untuk ikutan ternak. Kalau tertarik misalnya untuk ngawin ke kambingnya ke sini, boleh mas, boleh. Kita tidak membatasi untuk itu mas, asal pejantannya nggak bedu ya mas. Artinya gini, sekarang ngawin nih kita kan untuk Yogantara sendiri kita batasi mungkin 1 minggu dua kali ngawin saja. Tapi itu sering juga mas yang datang ke sini untuk ngawin? Banyak mas, banyak sekali. Cuman nih biasanya kadang dititipkan mas, karena kalau orang luar kota jauh ke sini kan pas birahi kan kasihan mas. Oh iya biasanya dititipkan di sini. Kalau memang ada yang kosong kita siap. Untuk hari ini kandangnya full mas, kebetulan ini full. Juga ini sebenarnya kan untuk 1 plang ini maksimal kan 2 ekor, kita sampai isi 3 ekor. Saking full meledak ini populasi. Standar di Mas Eko biasanya 2 ekor nih? Iya, standarnya harusnya 2 ekor. Ini lubang kepalanya kita kasih 2 mas. Memang standarnya 2 ekor. Ini 2.
Ini kita kasih 3. Sebenarnya kesesakan Mas ini. Nah kalau untuk apa Mas, kayak misalnya kandang ini kayak standar untuk jarak antar apa tuh lantainya itu Nih kita 2 cm Mas. 2 cm itu. 2 cm atau 1 jari. 1 jari. Nah, seperti ini. Ini karena memang kakinya kalau etawa besar-besar sekali ya. Besar ya. Enggak 1 masalah jari 2 cm. lebih dikit. 1 jari lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kesempitan juga apa? Serintilnya susah turun. Ya, betul. Kalau kelebaran juga malah kok apa nanti kecepit ya. Ini untuk kandang sebenarnya nggak harus sing mewah Mas. Iya. Untuk saya sarankan itu lebih ke ukurannya yang standar untuk kambing. Ini masalah mewah, masalah biasa atau masalah jelek itu kan wis kekuatan Mas. Iya. Kekuatan. Neng kita sarankan untuk para pemula mungkin di sana buat kandang lah yang sesuai ukuran kambing, yang senyamannya untuk kambing. Iya. Jangan kok terus kandang bagus itu nyaman, belum tentu Mas. Belum tentu. Yang penting kenyamanan guys, yang Kenyamanan, ya. utama yang nyaman. Dan itu mempengaruhi kualitas juga Mas ya. Juga Mas, betul. Hmm. Ibaratnya awak dhewe ki nek arep turu kamare rusak kabeh ki ya ora tanek kok Mas turu Mas. Gak nyaman. Nah, terus Mas Eko. Kalau kendalanya apa sih Mas kalau beternak kambing seni ini Mas Eko? Banyak Mas. Banyak. Banyak sekali. Pertama dari perawatan. Yeah. Kalau tidak didasari rasa hobi dan mungkin sering main ke kandang, jadi ilmu di etawa kan nggak bisa lewat online Mas. Oh gitu ya. Harus silaturahmi ke kandang. Silaturahmi ke kandang, kita cari ilmu dulu. Yeah. Jangan beli dulu, jangan ternak dulu. Kita cari ilmunya dulu. Kalau konsepnya sudah ketemu, barulah kita mulai beternak dengan jangan banyak-banyak dulu, 1-2 ekor dulu. Terus nanti pasti untuk peternak pemula banyak kendalanya. Pertama di kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan. Nek saya sarankan, nek populasinya sudah lebih dari 5 ekor, saya sarankan untuk belajar nyuntik sendiri. Oh iya. Nah, itu mungkin nggak etawa ya Mas, ternak kambing yang lain mungkin juga sama ya. Jenengan berarti nggak sedia obat-obatan ya? Ya, kita obat tapi kita pakai sendiri Mas, nggak kita Wah, jual kalau juga. sidik-sidik harus ngundang mantri ya repot ya. Ya, sama itu ini sebagai contoh Mas. Kalau kambing kita kena kembungnya itu jam malam guys, mama jam 10 atau jam 11 malam. Opo iya mantri kita telepon mau datang? Tidak mau ya. Nah, sedangkan kembung sendiri, nih pengalaman saya lebih dari 3 jam itu sudah tidak tertolong. Penanganannya harus cepat berarti ya. Cepat, jangan sampai telat Mas. Kalau kembung wis gak ada minta ampun. Nah iya Mas Eko, jadi ini emang ilmunya Mas Eko ini banyak sekali. Walah. Mungkin nanti lain kali kita akan bahas per apa ya, mungkin ada perjudul misalkan kesehatan kambing lah apalah Ya, gitu. monggo. Soalnya ini banyak sekali, nggak habis, nggak selesai nanti. Kita ilmu dipakai sendiri kan berkahnya Mas. Nah, harus bermanfaat untuk orang lain. Nah mungkin untuk segmen kali ini cukup sekian Mas Eko. Terima kasih Mas Eko telah kita diizinkan untuk dolan ke Pondok Etawa Blora, sharing-sharing. Nah lain kali mohon izin lagi Mas Eko. Nanti kita cari judul yang tepat. Monggo. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Cinta Farm Blora. Ini juga seperjalanan dengan kami, Bolo juga YouTuber pemula ya Mas. Mohon sama Mas. Dukungannya untuk memotivasi peternak pemula dan sekaligus memberi edukasi peternak pemula agar ternaknya itu tidak salah langkah. Siap Mas Monggo Eko. di subscribe Bolo. Dan teman-teman Cinta Farm Blora, monggo juga untuk subscribe ke channelnya Mas Eko, Pondok Etawa Blora. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa kita petik. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya, Mas Eko. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.